Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Terpujilah Kristus yang telah menuntun kita dalam kuasa Roh Kudus. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam perenungan firman Tuhan, saat ini kita akan kembali bersama merenungkan firman yang kali ini terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Yoel pasal 2 ayat 18-27. Sebelum membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyapa Dikau di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami rindu untuk boleh kembali merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan hikmat daripada-Mu, sehingga kami semua boleh mengerti dan memahami firman, terlebih melakukannya dalam ketaatan. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi semua yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yoel pasal 2 ayat 18-27 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Janji Tuhan kepada Bangsa yang Bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hal yang paling menyenangkan saat kita ada dalam pergumulan berat adalah ketika kita mendapat pertolongan, sehingga pergumulan kita bisa terselesaikan. Orang yang mengalami pertolongan dalam masa-masa sulit pasti akan sangat gembira, bahkan bisa bersorak-sorak kegirangan. Karena pada hakikatnya manusia selalu mengharapkan kehidupan yang aman dan tentram, jauh dari masalah dan pergumulan. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada seorang pun manusia yang hidup tanpa masalah dan beban hidup. Karena manusia hidup di dalam dunia yang syarat dengan tantangan dan pergumulan yang bisa muncul di berbagai bidang kehidupan, di mana manusia hadir dan berada. Maka, mau tidak mau, siap atau tidak siap, manusia pasti akan berhadapan dengan tantangan di dalam dunia. Tidak terkecuali bagi orang-orang percaya. Menjadi pengikut Kristus ternyata tidak membuat hidup bebas masalah dan tantangan. Sebaliknya, justru semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan dan pergumulan hidup. Karena justru dalam pergumulan hidup,
Orang percaya bisa merasakan kehadiran Tuhan, bahkan bisa mengalami pertolongan Tuhan. Saudaraku, bacaan kita di saat ini merupakan firman Tuhan melalui Nabi Yoel kepada umat Israel Yehuda dan Yerusalem. Arti nama Yoel adalah Tuhan adalah Allah. Dan benarlah, melalui Nabi Yoel, umat Israel dibawa untuk semakin mengenal siapa Tuhan Allah yang mereka sembah. Mulai pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 17. Nabi Yoel mengungkapkan nyanyian ratapan atas keadaan umat yang baru saja ditimpa dahsyatnya wabah belalang yang sangat menyengsarakan mereka. Tidak ada yang tersisa dari serangan belalang tersebut. Baik ladang gandum, kebun buah-buahan, kawanan ternak, dan hewan semuanya hancur. Bersamaan dengan bencana ini, Nabi menyerukan seruan pertobatan bagi seluruh umat. Nabi Yoel mengajak umat untuk merendahkan hati dan kembali kepada Tuhan dengan berpuasa dan mengaku dosa. Karena Nabi Yoel juga menubuatkan masa depan Israel terkait akan datangnya saat penghakiman Tuhan yang dahsyat yang disebut Hari Tuhan. Namun masih ada harapan bagi mereka jika mereka mau datang kepada Tuhan dalam pertobatan yang sungguh dan dengan hati yang remuk, memohon belas kasihan Tuhan. Semua orang Israel diarahkan untuk berkumpul, berpuasa, untuk menguduskan diri. Semua orang, mulai dari orang yang tua sampai anak-anak yang masih menyusu, baik pelayan maupun umat, bahkan pengantin sekalipun yang notabene sedang ada dalam kebahagiaan, dipanggil untuk menangis dan memohon supaya Tuhan menyayangi mereka dan supaya Tuhan menolong mereka di hadapan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Teks bacaan kita di saat ini di pasal 2 ayat 18-27 mengungkapkan pernyataan puitis yang sungguh menghibur dan melegakan umat Israel, yaitu pernyataan janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka bersedia bertobat. Ayat 18 diterjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari yang tertulis begini. Lalu Tuhan memperhatikan tanahnya dan mengasihani umatnya. Jelas bahwa setelah Tuhan menghukum Israel dengan serbuan belalang yang mengerikan dan mengeringkan tanah mereka, oleh belas kasihan Tuhan atas umat yang bertobat, tanah kering kini diperhatikan Tuhan, yang akan diubah menjadi tanah yang subur dan memberi hasil seperti di ayat 19. Menunjukkan bahwa melalui hasil tanah, Tuhan sendiri yang akan mengirim kepada mereka gandum, anggur, dan minyak yang akan mengenyangkan mereka dengan makanan yang berlimpah. Mereka tidak akan dibiarkan Tuhan menjadi celaan bangsa-bangsa. Ayat 20 menggambarkan serbuan pasukan belalang yang datang dari utara akan dijauhkan Tuhan dari mereka. Tuhan akan mengusir pasukan belalang itu ke tempat kering dan tandus, dan yang tersisa adalah bau busuk bangkai belalang. Bagian ini juga menubuatkan ancaman bala tentara Asyur dan Babel di masa depan untuk mengingatkan mereka agar tetap setia hidup dalam pertobatan sehingga dapat dijauhkan dari penghukuman Tuhan. Ayat 21-27 menunjukkan bagaimana Nabi menenangkan umat terkait apa yang tadinya ditakutkan, yakni tanah yang kering, sehingga kawanan ternak gembalaan mereka tidak bisa makan, kini berganti menjadi tanah yang menghijau dan menghasilkan buah-buahan. Oleh karena itu umat diajak untuk bersorak-sorak dan bersuka cita karena Tuhan. Penting untuk ditekankan di sini adalah yang seharusnya membuat umat bersorak-sorak dan bersuka cita bukanlah karena tanah yang subur dan hasil tanah yang limpah, tetapi karena Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber pertolongan, sumber berkat, dan sumber sukacita. Selanjutnya Tuhan menjanjikan terjadinya pemulihan atas negeri mereka. Tuhan akan mengembalikan semua yang telah dimakan habis oleh berbagai jenis belalang di masa bencana. Tuhan bahkan berjanji akan mengembalikan apa yang dimakan belalang di tahun-tahun yang telah berlalu tanpa hasil panen. Bahkan ada janji Tuhan untuk menghapus aib dan noda umat Israel di mata bangsa-bangsa sekitar. Dan pada akhirnya semua yang Tuhan lakukan untuk umatnya
tidak lain adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan Allah Israel, baik bagi bangsa Israel sendiri, tetapi juga bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bersama Tuhan Allah yang perkasa, Israel tidak akan dipermalukan. Israel akan kenyang dengan kebaikan dan berkat Tuhan, dan Israel akan bersorak-sorak, bersuka cita, dan memuji-muji nama Tuhan Allah. Saudaraku, melalui bacaan ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa sebagai orang percaya, ada saatnya Tuhan mengizinkan hidup kita ditimpa musibah, malapetaka, pergumulan, agar kita menyadari akan kedaulatan Tuhan dan kita bisa melihat Tuhan menolong kita dengan kuasa-Nya. Tuhan punya ukuran sebesar apa pergumulan dan beban yang mampu untuk kita tanggung. Dan Tuhan tidak akan memberikan pergumulan, pencobaan yang melampaui kemampuan kita dalam menanggungnya. Tiap orang punya porsinya masing-masing. Yang terpenting adalah, lihatlah tiap pergumulan yang menimpa kita adalah untuk mendidik kita agar semakin mengenal siapa Tuhan yang kita imani. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang perkasa, berdaulat dan kudus. Tuhan membenci dosa dan pasti menghukum orang yang berdosa. Dan cara Tuhan menghukum ada berbagai macam cara. Tuhan bahkan bisa memakai wabah dan bencana alam untuk menyadarkan orang berdosa, sebagaimana yang menimpa umat Israel dalam bacaan kita di saat ini. Karena itu, saudaraku, marilah kita yang masih dianugerahkan Tuhan waktu dan kesempatan ada di dalam dunia ini, belum terlambat untuk selalu hidup dalam pertobatan setiap hari. Memang kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa saat kita beriman kepada Yesus Kristus. Namun, menyadari hakikat kita sebagai manusia daging yang lemah dan rentan berbuat dosa, mari proteksi hidup kita dengan setia memberi diri kita ada dalam perkumpulan orang percaya lewat persekutuan-persekutuan beribadah, mendengarkan firman Tuhan, tekun berdoa, bahkan berpuasa yang benar, agar kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan juga adalah Allah yang pengasih dan penyayang bagi orang-orang yang rendah hati, mau bertobat dan hidup taat kepadanya. Siapapun kita, baik orang-orang tua maupun anak-anak kecil, pelayan maupun jemaat, pribadi maupun jemaat, pejabat maupun masyarakat, marilah kita hidup untuk semakin mengenal Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan taat kepadanya. Ingat, kita sedang ada dalam masa penantian kedatangan Tuhan yang kita tidak pernah tahu kapan harinya. Campbell Morgan menulis, setiap hari selalu merupakan hari Tuhan. Karena itu, saudara, meski sebagai manusia kita selalu rentan ditimpa bencana, pergumulan, masalah dan tantangan, percayalah bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan setiap bencana baiklah selalu mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hari Tuhan semakin mendekat. Namun bagi kita yang percaya Yesus, jangan takut, pegang janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia adalah Allah Immanuel, Dia Allah beserta kita. Tetaplah jalani hari bersama Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga meski hidup di dunia banyak tantangan dan pergumulan, bahkan adanya ancaman musibah sekalipun, bersama Tuhan, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan ucapan syukur yang membuat kita selalu bersorak-sorak dan bersuka cita karena Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.